Oke, konten kali ini kita akan bahas terkait dengan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina yang mana Timnas Argentina menang 2-0 melalui gol Leandro Paredes dan juga Christian Romero. Cuman ya nggak fokus pada skornya sih, lebih kepada permainannya gitu loh. Oke, mari kita bahas. Gini, kita lihat secara statistik, secara data gitu. Secara ranking FIFA, Indonesia itu berada di ranking 150-an. Sedangkan Argentina datang dengan modal juara dunia plus peringkat 1 dunia gitu, oke? Secara data, seharusnya antara langit dan bumi dong secara permainan kayak gitu. Nah, cuman kan sebelum laga ini banyak gonjang-ganjing apakah Messi akan main, Di Maria atau main atau tidak gitu. Cuman dipastikan Messi tidak ikut ke Indonesia, dari Cina dia kembali ke Argentina atau tidak ikut ke Indonesia lagi gitu. Nah, yang buat aku kecewa sebenarnya Scaloni menurunkan skuad lapis keduanya. Ya nggak masalah sih, walaupun lapis kedua tetap Alvarez tetap bermain, terus Romero tetap bermain, Molina tetap bermain, siapa lagi, Paredes tetap bermain kayak gitu, kayak pemain-pemain kayak McAllister, Enzo, terus siapa lagi? Ya itu aja sih. De Paul kayak gitu. Itu kan kita berharap kan main di Indonesia, bukan apa-apa, bukan terkait dengan kita ingin melihat dia bermain. No no no. Aku cuma melihat bisa nggak pemain Indonesia menghadapi pemain-pemain kelas dunia ini. Itu yang aku ingin lihat. Bukan bodo amat Messi-nya main atau enggak gitu loh. Bahkan tidak ada satupun fans Indonesia yang mengharapkan Indonesia itu menang, nggak ada. Yang penting satu, jangan dibantai aja kayak gitu. Kan itu inti dari laga persahabatan atau laga uji coba ini gitu. Namanya juga laga uji coba. Kita ingin mencoba strategi yang kita gunakan mulai dari tim lemah, menengah sampai yang paling top ya. Sekarang kalau kita bicara secara statistik dan data, yang paling top ya Argentina karena mereka juara dunia kayak gitu. Nah, tapi walaupun mereka berbekal juara dunia datang ke Indonesia kayak gitu, permainan Indonesia nggak kalah gitu loh. Artinya gini, Argentina tanpa Messi dan juga Di Maria itu kayak tim SSB aja kalau aku bilang kayak gitu. Nggak lebih dari tim SSB gitu. Kenapa aku bilang demikian gitu? Sebelum Piala Dunia gitu, mungkin aku belum buat YouTube sebelum Piala Dunia kayak gitu. Aku bilang bahwasanya Argentina tanpa Messi dan Di Maria itu tidak ada kreativitas. Kreativitas itu murni muncul dari seorang Messi dan juga Di Maria. Boleh dilihat deh, siapa yang paling sering assist, siapa yang paling sering gol. Kalau nggak Di Maria, Messi. Mereka berdua aja yang saling memberi assist atau memberi gol gitu ya. Gol memang kadang dari Alvarez, kadang dari Enzo atau dan lain sebagainya gitu. Cuman dari sisi kreativitas di lini tengah kelihatan bahwasanya Argentina itu bergantung kepada seorang Lionel Messi dan juga Di Maria. Tapi itu nggak masalah. Tapi mereka memenangkan Piala Dunia ya. Artinya mereka juga lagi bagus-bagusnya gitu ya. Nggak dibilang lagi bagus-bagusnya juga menurutku sih enggak gitu ya. Karena tim-tim lain juga lagi menurun, lagi drop kayak Spanyol lagi menurun, Jerman lagi menurun gitu. Terus Brazil ya lagi menurun juga gitu. Sedang dalam masa regenerasi, bukan Brazil yang kita kenal lah kayak gitu di tahun 2002 2006 lah kayak gitu. Bukan mereka yang kita kenal kayak gitu. Jadi juga juara dunianya Argentina juga kan di semifinal atau di babak knockout mereka juga banyak sampai adu penalti gitu, bukan mereka ngegolin dari set play kayak gitu loh. Jadi menurutku ya peran Messi dan juga Di Maria sangat besar di dalam permainan, khususnya kreativitas di lini tengah bagi tim Argentina gitu. Peran Messi dan Di Maria itu sangat sangat menonjol. Jadi ketika mereka nggak ada, kelihatan bahwasanya ini tim tidak memiliki seorang orkestrator di lini tengah sebagai sebagai pengatur harmonisasi di dalam lapangan. Argentina itu tidak memiliki, kelihatan tadi malam kayak gitu bahwasanya Argentina nggak bisa bermain seperti Argentina yang kita lihat di Piala Dunia yang umpan-umpan yang membelah pertahanan lawan, umpan terupas sih kita tidak lihat. Kebanyakan Argentina bermain ya long ball, kebanyakan bermain crossing gitu loh. Dan juga kebanyakan bermain secara oportunis ya, syuting dari jarak jauh gitu loh. Nah, hal menarik lain yang
yang cukup aku sorot di laga tadi malam adalah terkait dengan timnas Indonesia gitu loh. Nah, di awal sebelum pertandingan aku berpikir bahwasanya aku ingin melihat Indonesia bermain dari bawah, nggak peduli itu blunder atau tidak. Dan itu sering ku bilang tadi malam pada saat live reaction bahwasanya aku nggak peduli Indonesia kalah berapa kosong, yang penting kita ingin membangun mental bagaimana caranya kita bermain dari bawah gitu loh, kita bermain dari kaki ke kaki. Karena kalau kita ngadalin long ball yang sering terjadi tadi malam nggak works juga gitu. Seperti yang sering ku bilang, kalau kita mau main long ball bisa, tapi dengan kondisi satu, kita ingin nge-skip lini tengah karena pressing yang begitu ketat dilakukan oleh lawan. Toh ya pressing Argentina juga nggak ketat-ketat kali tadi malam gitu. Bahkan mereka lebih main zona gitu, karena mereka tahu pemain Indonesia nggak akan bisa main dari kaki ke kaki gitu. Jadi menurutku lini tengah juga banyak yang bolong yang bisa dimanfaatkan gitu loh. Belum lagi jarak antara pemain kita juga jauh gitu. Itu satu syaratnya gitu. Yang kedua, ketika kita main long ball, kita harus pastikan long ball kita itu sering sampai pada saat di latihan. Yang aku pikir pada saat latihan long ball kita juga nggak bagus gitu loh. Jadi apa alasan untuk kita bermain long ball? Nggak ada alasan gitu. Jadi kenapa nggak kita coba main dari bawah? Namanya juga laga uji coba. Berbeda kalau tadi ini adalah turnamen. Nah, itu beda karena satu kesalahan bisa dipanis, kita bisa di strap, yang akan mengakibatkan kita gagal ke langkah selanjutnya kalau ini turnamen. Sedangkan ini uji coba, ya bodo amat dengan ranking FIFA, bodo amat dengan kita dibantai. Yang ingin kita lihat kan bagaimana progres permainan timnas pada saat melawan tim kecil, pada saat melawan tim menengah, pada saat melawan tim besar gitu. Pada saat lawan tim kecil juga kita masih banyak bermain long ball gitu, apalagi lawan tim besar. Khusus laga tadi malam, aku melihat Indonesia masih banyak long ball. Penyakitnya masih sama dari timnas zaman aku kecil, lihat timnas zaman BEP Budi Sudarsono, LEB bermain, masih begitu juga cara mainnya. Kenapa nggak berubah? Kalau feelingku ini habit dari pemain gitu loh. Mereka tidak memiliki mental untuk bermain dari bawah gitu. Ini sekali lagi aku disclaimer ya, bukan aku merasa aku lebih pintar, tidak. Tapi kita kan sebagai fans sepak bola ingin melihat timnas kita itu berjaya. Toh ya kalau timnas berjaya bukan kita yang mendapatkan apresiasi, mereka juga yang mendapatkan apresiasi gitu loh. Jadi jangan dikatakan kita bisanya ngomong doang. Enggak, memang iya kita bisanya ngomong doang. Cuman sebagai fans sepak bola kita mengharapkan hal yang ideal yang berlaku gitu. Jadi kalau kita kembali lagi ke laganya, aku cukup agak kesal melihat, dalam tanda petik kesal ya, kesal atau kecewa lah dengan bermain timnas, yang mana aku ingin melihat timnas itu bermain dari bawah, build up dari kiper, nggak masalah gitu loh, mau blunder sampai 50 kali juga nggak masalah gitu loh. Toh ya kalau blunder masih ada pemain lain yang bisa mengcover kan itu intinya. Kalau kawan melakukan kesalahannya, pemain lain itu cover kayak gitu. Kalau teman lain ingin passing, teman yang lain itu harus mendekat agar ada opsi passing kayak gitu. Makanya ya aku bilang aku cukup kecewa dengan cara bermainnya ya, bukan fighting spiritnya kayak gitu. Cara bermainnya cukup kecewa, tapi ya cukup kecewa bukan berarti bukan kecewa kali, cukup kecewa karena ada beberapa momen kok Indonesia bisa menguasain bola, bisa mempersulit Argentina. Bahkan Argentina juga banyak blunder mainnya, nggak tahu apakah memang mereka itu memang blunder ataukah memang mereka tidak ingin bermain serius gitu ya. I don't know gitu. Tapi ya kembali lagi aku bilang kita juga ada momen kayak kita ngepres yang pemain siapa sih, ada pemain Argentina yang blunder, yang hampir mencetak gol, cuman si stroke itu terlambat mengoper ke sebelah kiri gitu ya. Seharusnya dia passing ke sebelah kiri, tapi dia cukup yakin dengan skill individunya, dia malah kehilangan bola kayak. Tapi it's okay, hal-hal yang begitu yang kita ingin lihat. Kita ingin ngepres, kita ingin menguasai bola, kan itu yang ingin kita lihat dari timnas kita, bukan hanya sekedar bisa nahan imbang atau kalah nggak kebobolan banyak. Bukan itu yang ingin kita lihat. Yang ingin kita lihat kita bisa ngelawan nggak, ataupun kalau misalnya kita kalah, cara kalahnya itu bagaimana gitu loh. Kalau kita kalah dengan ngepres atau dengan bisa bermain, bisa ngelawan deh gitu kan, kita bangga daripada kita hanya imbang tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain, contohnya parkir bus dan lain sebagainya. Untuk apa gitu? Menurutku ya kita harus ambil langkah bijak juga dalam cara bermain gitu. Karena kalau kita bermain, misalkan nih, aku tadi malam kan aku bilang di dalam live bahwasanya misalkan nih kita bisa build apa, kita bisa pegang bola aja ketika dipress oleh Argentina minimal 20 detik aja.
kita bisa keluar dari pressing mereka gitu. Itu sudah meningkatkan kepercayaan diri bagi para pemain gitu loh. Baik di laga itu maupun di laga-laga selanjutnya besok melawan Jepang, Vietnam dan juga Irak. Irak di penyisian grup AFC gitu. Itu akan meningkatkan kepercayaan diri tersendiri gitu loh. Karena melawan Argentina aja kita bisa pegang bola lebih dari 20 detik pada saat di press mereka yang mana mereka adalah juara dunia. Masa iya lawan Jepang kita nggak bisa pegang bola, nggak percaya diri? Masa iya lawan Irak, lawan Vietnam kita nggak bisa percaya diri pegang bola 20 detik aja pada saat di press kayak gitu ya. Kalau lawan juara dunia aja kita bisa pegang bola 20 detik pada saat di press, masa lawan Jepang kita nggak bisa pegang bola ya selama 1 menit 2 menit kayak gitu ketika di press. Kan itu untuk membangun mental juga. Rasaku itu yang ingin kita lihat. Bahkan Sintayong itu yang ingin Sintayong lihat. Tapi memang habit dari pemainnya, mungkin kebiasaan dari pemainnya baik yang main di liga maupun di liga luar belum terbiasa dalam tekanan ketika di press gitu. Sebenarnya sih simple secara teori ya. Secara teori kan sebenarnya simple. Ketika kita di press, ya teman lain itu datang. Bahkan striker itu turun untuk menciptakan ruang baru kayak gitu loh. Jadi menurutku nggak ada alasan kita nggak bisa bermain dari bawah. Karena kalau kita bermain dari atas, kita tidak punya striker yang tinggi. Kalaupun nggak tinggi, lompatannya nggak ada kayak gitu. Artinya kalaupun lompatannya ada, pemainnya tinggi, long ball kita nggak sampai. Jadi menurutku, tapi feelingku Sintayong juga tidak menginstruksikan itu kayak gitu. Karena aku tidak melihat Sintayong adalah pelatih yang bermain long ball. Enggak sih. Kalau bertahan mungkin iya, tapi bertahan yang atraktif kalau aku bilang. Karena bisa kita lihat dia menyesuaikan strategi sesuai dengan tim apa yang dilawan. Ketika dia menang lawan Jerman 2-0 misalkan, dia memang bertahan tapi tidak yang main long ball oportunis, tidak. Kalaupun iya, ya mau gimana lagi, nggak ada ruang untuk bermain dari bawah. Tapi kan itu adalah sifatnya turnamen, mereka tidak mau ambil resiko gitu. Tapi ini kan uji coba gitu. Yang aku pikir Sintayong itu pasti menginginkan kita main dari bawah kayak gitu ya. Tapi mau gimana lagi gitu ya. Bagaimana mungkin kita membangun sepak bola sedangkan di dalam peraturan PSSI aja menyatakan bahwasanya pemain asing itu 5+1, artinya 6 pemain asing yang bisa bermain di klub. Logikanya kayak gini deh. Iya kali pemain asing yang didatangkan mahal-mahal dari luar negeri, klub itu nggak make gitu. Oke, kita buatlah 2 flop, 4 berhasil. 4 ini semuanya mengisi poros gitu, poros permainan. Dari mulai center back, dari mulai gelandang, dari mulai striker, dari mulai sayap. Itu sudah 4. Artinya poros permainan itu sudah dikuasai oleh pemain asing kayak gitu. Jadi kesempatan untuk pemain Indonesia sebagai poros itu semakin berkurang kayak gitu. Artinya ya bagaimana mungkin kita ingin bermain dari kaki ke kaki sedangkan pemainnya sebagai poros, yang mana poros itu adalah sebagai pengatur dalam setiap lininya itu tidak pemain kita gitu. Nah itu kan hal yang berbanding terbalik gitu ya. Mungkin di kemudian hari PSSI aku harap bisa mengubah regulasi ini agar pemain kita juga bisa lebih pede ketika menguasai bola gitu. Dan juga kita sebagai investor mendukung sekaligus kritik juga kayak gitu. Jadi bukan kita benci pada timnas, enggak, kita sayang kepada timnas. Bahkan sorry itu aku lebih respect kepada pemain atlet secara keseluruhan daripada kepada pejabat. Sorry itu gitu, bukan aku nggak respect kepada pejabat, tapi aku lebih respect kepada atlet yang berjuang mati-matian di lapangan untuk mengharapkan nama negara, nama bangsa kayak gitu. Jadi menurutku nggak ada alasan untuk kita bermain long ball karena kita punya kecepatan, kita punya determinasi, kita punya fighting spirit untuk melawan tim-tim besar kayak gitu. Dan kita bisa melihat di laga tadi malam bahwasanya fighting spirit yang diberikan pemain timnas atas laga tadi malam patut kita apresiasi. Bahkan perlu kita standing applause kepada pemain timnas tadi malam. Mereka nggak takut, dalam artian mereka nggak takut 1v1 lawan juara dunia, mereka nggak takut untuk duel lawan juara dunia, tapi mereka ambil resiko untuk bermain duel dengan para pemain-pemain dunia tersebut. Ya memang walaupun kritikan kita tetap bahwasanya mereka nggak berani pegang bola kayak gitu, tapi secara fighting spirit keren kayak gitu. Dan hal lain yang cukup menarik bagiku adalah kondisi fisik pemain timnas. Yang mana menurutku di menit 80
bahkan 90 menit kita masih bisa ngejar, masih bisa fighting, masih bisa duel dengan mereka, yang mana aku nggak melihat itu di timnas kita 5 sampai 10 tahun terakhir. Aku nggak pernah lihat pemain timnas kita kayak gitu. Pemain timnas kita kayak gitu, pertama udah selesai, udah habis staminanya gitu loh. Bahkan 1-2 pemain aja yang mungkin masih bisa ngejar bola. Tapi di laga tadi malam 11 pemain, 11-11-nya itu bermain bagus, bermain dalam artian bagus fighting spirit ya. Secara fighting spirit, secara stamina, bermain staminanya prima. 3 back di belakang bahkan nggak diganti. Marcelino Ferdinand bahkan nggak diganti. Asnawi, Arhan bahkan nggak diganti. Yang dicecar habis-habisan sama pemain Argentina, yang ya pastinya kalau dicecar pasti lebih capek. Walau ya bertahan itu kan lebih capek daripada menyerang gitu. Karena kita bertahan, kita harus menebak arah bola kemana. Kita geser kiri, geser kanan, itu kan melelahkan daripada kita yang nguasai bola. Kalau nguasai bola kita sudah tahu arah bolanya akan kemana karena sudah sering dilatih gitu. Tapi kalau bertahan kita nggak tahu arah bola kemana. Kita harus berpikir menebak dan juga harus geser kiri kanan agar ruang yang ditinggalkan kawan itu kita bisa tutup kayak gitu. Nah, yang menurutku 90 menit kita masih bisa ngelawan dan juga kalah 2-0 ya, walaupun Argentina bermain dengan lapis keduanya ya bodo amat ya, salah Scaloni juga kenapa bermain dengan tim lapis kedua. Kita kan nggak nyuruh dia main lapis kedua, dia yang ngambil keputusan untuk main lapis kedua kayak gitu. Jadi menurutku nggak make sense kalau dibilang ya ini kan lapis kedua. Kita nggak ada yang nyuruh mereka main lapis kedua gitu. Kena siapa yang suruh mainkan lapis kedua? Nggak ada yang nyuruh kayak gitu. Jadi menurutku ya kita patut apresiasi apa yang dilakukan Sintayong. Aku nggak tahu apa yang dibisikkan, apa yang diberikan Sintayong kepada pemain timnas kita, yang fighting spiritnya itu luar biasa, yang daya juangnya itu luar biasa. Rasaku kalau bermain kayak tadi malam, staminanya kita bisa bicara banyak di Piala Asia. Rasaku kita bisa lolos penyisian grup sih bisa kalau dengan fighting spirit seperti itu ya kayak gitu. Nah, dan juga ini adalah buah kerja keras dari seorang Sintayong, yang mana di awal-awal dia diragukan, bukan buah sih artinya secara fisiknya, yang di awal-awal dia diragukan karena dia memotong hampir 2 generasi. Boleh dilihat tidak ada satupun pemain bintang yang ada di Liga Indonesia yang bermain di timnas gitu ya. Semuanya rata-rata pemain baru ya. Mungkin ya siapa sih yang kenal Ricky Kambuaya sebelumnya gitu loh. Siapa sih yang kenal Arhan? Siapa sih yang kenal Marcelino Ferdinand? Siapa sih yang kenal si Rizky Ridho? Nggak ada juga. Mungkin ya fans klubnya aja yang kenal. Seluruh rakyat Indonesia nggak ada yang kenal. Cuman setelah Sintayong mengambil keputusan dia ingin mengambil pemain rata-rata 25 tahun, kelihatan bahwasanya dia ingin porsir fisik dari para pemain. Karena dia di awal-awal datang kan dia bilang bahwasanya Indonesia itu cuma bisa bermain secara 20 menit secara konstan, dibilang. Setelah itu nggak bisa. Jadi dia ambil keputusan, dia coret atau dia tidak panggil lagi pemain senior itu. Karena satu alasan juga dia ingin ambil otoritarisasi di dalam ruang ganti. Karena kalau ada pemain bintang yang lagaknya luar biasa, pasti akan mengganggu kestabilan tim gitu. Yang menurutku ya good job untuk seorang Sintayong kayak gitu loh. Aku big applause lah kepada seorang Sintayong. Tapi juga kita masih banyak PR Sintayong. Dan juga orang kan banyak bilang, kenapa sih Sintayong suka naturalisasi? Gini loh, seperti yang aku bilang, di liga kita 5+1 itu untuk pemain asing, yang artinya porosnya itu untuk pemain luar. Jadi untuk striker, untuk back ataupun untuk gelandang sebagai poros permainan kita tidak memiliki. Makanya dia naturalisasi gitu loh. Walaupun yang naturalisasi juga bukan yang top-top, tapi at least lebih bagus dari pemain yang asli dari Indonesia gitu. Jadi jangan salahin Sintayong juga dia minta naturalisasi gitu loh. Karena ya dia bisa apa dengan pemain-pemain yang apa ya namanya, yang kasarnya lokal. Atau ya naturalisasi kan mereka bukan warga negara lain. Ya memang sebelumnya mereka warga negara lain, cuman mereka kan memiliki darah keturunan Indonesia gitu. Artinya saudara jauh negara Indonesia gitu, itulah kasarnya. Artinya juga mereka bukan datang sebagai warga negara lain untuk bermain timnas Indonesia. No, mereka juga sah secara warga negara Indonesia kayak gitu, secara dokumen dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi jangan salahin Sintayong juga bahwasanya
dia sering melakukan naturalisasi. Yang harus disalahkan siapa? Ya federasi, ya PT LIB, ya Kemenpora, itu yang harus kita salahin. Kenapa? Kita tidak bisa dari 270 juta penduduk Indonesia. Kenapa tidak ada 11 pemain Indonesia yang bisa bermain gitu loh? Baik itu kipernya top, backnya top, penyerangnya top, gelandangnya top. Kenapa tidak ada gitu? Yang salah siapa? Masa iya kita ingin salahkan pelatih? Pelatih itu kan adalah apa ya, representasi dari klub gitu. Artinya dia adalah orang yang apa ya, yang hanya menjalankan, hanya mengambil pemain yang sudah ada gitu. Dia nggak bisa menciptakan pemain hebat yang gimana nggak bisa gitu loh. Dia baru bisa menciptakan pemain hebat jika dia, oh ini pemain keren, ya dia ambil, baru dia poles kayak itu kan. Secara pembinaan dia nggak bisa. Pembinaan itu bukan tugasnya pelatih timnas. Pembinaan itu tugasnya siapa? Tugas federasi, yang dimana PSSI, PT LIB gitu loh. Mereka lah yang menjalankan proses atau menjalankan yang namanya apa ya, proses pembinaan. Nah itu yang harus kita salahkan, jangan salahkan Sintayongnya gitu. Dan juga kalau kita masuk ke laga tadi malam, Argentina juga nggak banyak kreativitas. Artinya 2 golnya itu kan bukan gol dari juara dunia lah. Juara dunia yang ingin kita lihat kan ya main dengan umpan-umpan terupas, bermain dengan umpan-umpan terobosan yang keren. Tadi malam enggak, gol pertama bahkan Leandro Paredes itu gol dari jarak jauh, kelihatan bahwasanya mereka nggak bisa nembus pertahanan Indonesia gitu, kelihatan nggak gitu loh. Dan juga gol kedua dari Christian Romero juga dari tendangan corner kayak gitu. Jadi bukan gol dari kolektivitas cara bermain, lebih kepada apa ya, lebih kepada gol-gol yang individual kayak gitu. Bukan tim juara dunia yang kita ingin lihat ya. Walaupun pasti alasannya ya ini bukan tim lapis, ini adalah tim lapis kedua, ya bodoh amat kita. Tapi tetap predikat mereka adalah juara dunia, either itu tim utama atau tim lapis kedua kayak gitu loh. Ya secara fighting spirit, kalau aku boleh memilih, mungkin orang banyak bilang man of the match adalah Asnawi. Kalau aku bilang enggak, Marcelino Ferdinand. Berapa kali dia berhasil meliuk-liuk di lini tengah sebagai attacking midfield di lini tengah Indonesia. Aku rasa ini pemain, kalau dia serius, kalau dia disiplin, aku rasa ini pemain bisa main di Eropa kalau misalkan dia disiplin terhadap karirnya sendiri gitu. Oke, itu dulu terkait dengan konten timnas kita. Udah berapa menit sih? 20 menit sih udah kayaknya. Ya bagi kalian yang suka silakan di like, di komen, dan di subscribe. Kalau nggak suka ya juga nggak apa-apa gitu. Oke, dan ciao.